Oke, selamat pagi. Ya, dalam materi ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi data IoT ya. Oke, jadi komunikasi data di sini kalau dilihat dari formatnya gitu ya, ada cahaya, internet, suara, Bluetooth, arus listrik. Jadi sebenarnya internet juga masuknya komunikasi data lewat suara ya, gelombang suara ya. Itu tapi saya pisahin karena apa namanya, ini sebenarnya suaranya diganti radio gitu kan. Ini frekuensi suara sangat tinggi yang nggak didengar manusia, sehingga jadinya kalau ada sinyal internet lewat juga kita nggak terganggu gitu ya. Itu ya, makanya ini kan ya, apa namanya, ada konspirasi 5G gitu kan ya, nanti katanya tegangannya membawa bandwidth yang besar sampai mengganggu saraf manusia yang gitu-gitu kayak gitu. Apa namanya ya, itulah ya, ini ya. Oke, jadi cahaya ya, Bluetooth juga, ini radio juga sih. Gitu ya. Terus berbasis arus listrik ya, itu LAN sama software serial ya, pakai kabel langsung. Kita bahas satu-satu ya. Di infrared, ini yang paling umum mungkin, TA-nya tentang mengendalikan TV, AC gitu ya, umum banget ya, umum banget. Ya tapi bisa bikin TA anti mainstream, misalnya pakai receivernya gitu ya. Kebiasaan kan receiver dipakai untuk nyatet ini ya, nyatet kode ASCII dari remote-nya itu, biar bisa kita program ke transmitternya gitu. Tapi bisa aja pakai remote TV atau remote AC gitu untuk ngendaliin sesuatu tuh bisa, karena sebenarnya remote itu tidak beda dengan Bluetooth yang pairing ya. Pairing kan sudah dipasangkan, ini tidak dipasangkan, jadinya dia hanya menembakkan apa namanya, data gitu aja ya, melalui cahaya. Jadinya segala remote sebenarnya bisa kita gunakan untuk mengontrol, misalnya mengontrol apapun gitu ya, yang berhubungan dengan misalnya motor atau apa lagi gitu ya, macam-macam. Jadinya banyak sekali perangkat yang bisa kita modif supaya bisa dikendalikan lewat ini ya, infrared gitu ya. Makanya kan ada juga Bluetooth modul gitu ya, untuk apa namanya, dihubungkan ke speaker yang tidak ada Bluetoothnya, itu juga bisa ya. Tuh saya lupa bahas di sana ya. Itu banyak ya, di jalur 30 ribuan. Jadinya mungkin Bluetooth speaker yang biasa mungkin kurang nendang suaranya gitu, bisa kalian modif sendiri gitu ya. Itu ya, jadinya bisa ya sana ya. Tinggal dikasih if-nya aja, misalnya kalau tombol 1 di remote TV nanti menggerakkan apa gitu, bisa ya. Itu. Terus yang kedua adalah fiber optik ya, cahaya. Saya ini konyol saya nampilin dalam ini gitu ya. Ini misalnya di ruang server gitu kan ya, ini memerlukan switch, ini tidak ada fiber optik modul dalam Arduino, jadinya pakai ini LAN juga saya tidak bahas lagi di sini ya. LAN tidak saya bahas di sini karena lebih LAN seal-nya itu bisa dipakai ya, modulnya itu ya bisa dipakai ini. Ya, jadinya bisa pakai switch, input fibernya di sini, pakai RJ45 dikonekkan ke Arduino. Kalau misalnya pakai Raspberry Pi langsung bisa pakai. Jadi untuk aplikasi indoor bisa ya. Itu ya, jadinya di sini saya belum nyoba, tapi kalau nggak salah kalau misalnya router atau switchnya itu mendukung power by Ethernet gitu ya, adanya bisa juga jadi sumber listrik gitu, bisa ya untuk aplikasi yang kecil gitu ya, kayak Raspberry Pi juga ada head untuk power dari internet, itu bisa ya. Wi-Fi ini yang nggak perlu saya jelasin karena hampir semua TA IoT adalah berbasis Wi-Fi ya, hampir semua, bener-bener hampir semua ya. Itu ya, jadinya apa namanya, microcontroller ya, bisa ESP32, ada Bluetoothnya juga sana, ESP826, atau bisa pakai yang lebih kecil, Emos D1 mini ya. Sebenarnya harga ini ya, ESP8266 sama Emos D1 mini sama ya, sama, padahal ESP8266 sudah disolder itu, mungkin beda 4 ribuan gitu ya, 2 kali parkir mobil ya. Jadi apa namanya,
Kenapa saya lebih prefer Wemos ya, karena dukungan ini ya, library-nya lebih luas, ukurannya juga lebih kecil gitu ya, dan enak aja gitu. Belum disolder gitu, jadinya apa namanya, headernya bisa kita sesuaikan dengan ini ya yang kita perlukan. Di ESP01 ini kalau misalnya untuk modul ya, modul Arduino, pakai Arduino pada input analog gitu, bisa pakai yang ini ya. Kadang banyak sekali yang ngusulin TA itu overkill gitu ya, pakainya ESP8266 dan Arduino Uno gitu ya, padahal ESP8266-nya murni cuma dipakai untuk apa namanya, WiFi aja gitu, tuh boros banget. Dan ya itu karena ini ya, apa namanya, ya, ya kalau jadi di internet banyak sekali penelitian yang tidak efisien seperti itu ya, jadinya itu. Kalau biasanya IoT sering sekali di latar belakang ditulis lebih rendah biaya, tapi rancangannya sendiri sangat boros biaya gitu. Ini komputer ya, komputer ini jangan sembarangan pakai Raspberry Pi sama Raspberry Pi Zero kalau tidak ada kebutuhan membuat web server langsung di sana gitu ya, atau menggunakan kamera gitu. Untuk apa pakai Raspberry Pi kalau cuma untuk misalnya mengendalikan pompa kayak gitu, seperti itu ya. Oke, terus selanjutnya GSM ya. Ini dengan GSM modul ini, kalau kesannya kan bisa ini ya, bisa ngirim data ke internet tanpa menggunakan WiFi gitu. Tapi sebenarnya bisa lebih dari itu. Ya, bisa lebih dari itu. Dan bisa kalian mengirim dan menerima SMS. Jadi satu paket ini mungkin 50 ribuan, itu bisa kalian bikin telepon. bikin HP ya, bikin HP zaman dulu ya. Bikin HP zaman dulu ini, kalau sini ada mic input sama speaker output ya. Tinggal kalian beli mic murahan sama speaker murahan ya. Itu ya, yang atau yang sudah ada di rumah gitu, yang nggak murahan gitu. Ini bisa kalian bikin telepon di sini, bisa bikin kalian SMS gateway gitu ya. Zaman sekarang bikin rek spasi bla 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 gitu. Bisa ya, bisa bikin seperti itu. Ya, kalau dulu ini ya, apa namanya, teman saya itu ada yang di Tabanan itu bikin apa namanya, pembayaran apa namanya, pengiriman data meteran listrik pakai SMS, itu bisa ya, jadinya bisa seperti itu, dan di beberapa desa dipakai ya. Itu menarik sebenarnya pakai SMS itu zaman sekarang ya, daripada GPRS gitu ya. Cukup ya, 2127 karakter itu cukup ya untuk ini. Kalau nggak cukup dikirim 2 kali SMS ya. Misalnya pakai SIM card ini ya, micro SIM ya sana. Bisa bikin telepon juga gitu ya, kalau yang sealnya sudah ada colokan mic sama ininya bisa ya. Bisa juga kalian modif supaya jadi input ini ya. Itu ada yang ada antenanya terpisah ya. Ini yang murah meriah yang saya biasa pakai ya. Ini bisa bikin ini mungkin ya, apa namanya, layanan telepon. Bisa ya, layanan. Tapi TA menggunakan telepon apa kira-kira gitu, saya bingung ya. Misalnya pengenalan suara gitu, boros banget ya pakai pulsa telepon ya. Boros banget ya. Ya tidak efisien ya, soalnya susah dipakai gitu ya. Itu ya misalnya ya. Terus radio ya bisa RF modul gitu ya, bukan yang NRF ya. Jadinya itu bisa sampai 100 meter ya jaraknya ya. Pakainya 32 byte, refresh rate-nya 100 milisecond. Ini ya versi terpisah transmitter sama receiver. Sebenarnya lebih gampang pemrogramannya tanpa pakai library, lebih gampang ya ini ya. Ini cocok untuk misalnya bikin aplikasi yang satu arah ya. Jadinya satunya mengendalikan, satunya dikendalikan gitu. Satunya menerima data, satunya mengirim data gitu. Satu arah aja gitu. Cocok ya. Biasanya beli langsung dapat 2 ya. Keduanya dapat ya. Itu jadi misalnya bisa dipakai untuk bikin mobil-mobilan, cocok ya. Terus bisa juga pakai NRF ya. Ini ada yang ada antenanya, ada yang tanpa antena ya. Sampai 1 kilometer lumayan jauh ya, lumayan jauh, dan bisa 2 arah, jadinya bisa mengirim sekaligus menerima, jadinya apa namanya, bisa bidirectional atau multiplexing juga bisa ya sana ya. Jadinya apa namanya, 32 byte sama ya, refresh rate-nya 100 MHz, tapi jaraknya lebih jauh ya menggunakan antena ya. Ini yang saya sekarang lagi kembangkan ya. Terus yang lebih canggih yang dan banyak digunakan untuk aplikasi komersil adalah LoRa ya. Jadi satu sama ya, bisa 2 arah juga, 10 km dan stabil banget ya.
Jadi paketnya lebih besar, 222 bytes, refresh rate 100 milisecond sampai 10 second ya, nyampe nya itu ya, tapi harganya ya mahal ya, lumayan ya mahal, tapi ya bagus untuk 10 kilo itu, cuma 10 kali lipat dari 1 kilo. 10 kilo itu big deal ya, big deal. 10 kilo itu jauh ya, 10 kilo itu jauh. Jadinya kalau misalnya digunakan untuk komunikasi data antar desa gitu bisa ya. Misalnya maka apa namanya bikin aplikasi, kan internet itu tidak tersedia di mana-mana ya, maksudnya ya, kecuali pakai GSM juga nggak mana-mana. Ini kalau misalnya mau menggunakan yang independen tanpa internet itu ya pakai LoRa ini gitu ya. Terus Bluetooth ya, Bluetooth cuma 10 meter dan sangat lemah terhadap tembok ya. Transistor dan display jadi satu ya, sana bisa menerima. Sistemnya pairing ya, sistemnya pairing, jadinya harus di pair dulu ya. Device yang bisa di pair juga macam-macam, misalnya apa namanya, untuk modul suara beda lagi gitu. Saya lupa nampil gambarnya ya, tapi bisa dicari di Tokopedia atau ya Shopee dan lain-lain tuh. Bluetooth modul untuk audio modul gitu bisa ya, jadinya bisa kalian modif speaker atau earphone kalian yang tidak Bluetooth jadi Bluetooth bisa ya. Ini yang sudah ini ya, itu bisa komunikasi dengan smartphone ya maupun laptop ya, itu bisa ya. Jadinya kalau misalnya bikin mobil-mobilan pakai HP, mengendaliinnya cocoknya pakai Bluetooth ya, selain pakai WiFi juga ya bisa. 10 meter aja ya, terus ini ya 1 Mbps ya, termasuk sangat kencang. Jadi saya nggak dapat berapa sih refresh rate-nya sih, cuma muncul 1 Mbps aja gitu ya. Terus juga ada Bluetooth Low Energy BLE ya, dan bisa ada fitur deep sleep-nya gitu ya. Ini kalau yang udah ada Bluetooth modulnya pakai ESP32. Jadi apa namanya, ada memes gitu ya, apa namanya, WiFi modul, Bluetooth modul, sama Arduino gitu. Kenapa nggak sekalian jadi satu ESP32 aja pakai gitu. Ya sebenarnya tidak sesederhana itu gitu ya memesnya itu ya. Ini banyak sekali tidak kompatibilitas dengan ESP32 terhadap beberapa sensor gitu ya. Terus terakhir bonus ya, kabel ya, pakai software serial gitu ya bisa. Kalau misalnya kan pakai Arduino ESP8266 terlalu mainstream ya, terlalu mainstream. Tujuannya untuk internet kan itu ya. Ini kalau Arduino untuk apa gitu misalnya ya, apa namanya ya, bisa digunakan untuk ini ya, benar-benar komunikasi via kabel gitu ya. Jadinya sebenarnya apa ya, kalau ngusulin TA IoT harus ada internet, tapi kalau ngusulin TA tentang embed system dan komunikasi data gitu ya, boleh ya. Boleh, jadinya tanpa pakai internet juga boleh gitu, tapi jangan sekalipun masukin kata IoT di dalam TA-nya gitu loh. Ya, jadi misalnya mengukur bikin smart home berbasis software serial kabel aja gitu pakai Arduino Nano gitu misalnya, karena rumahnya di desa dan apa namanya maunya seperti itu bisa ya, bisa gitu misalnya ya, tapi ya bukan IoT itu, tapi embed system dan komunikasi data gitu. Oh ya, wired sensor network ya. Wired sensor network ya. Dan ini wireless sensor network itu juga boleh ya, jadi tanpa internet boleh. Jadinya inilah kita coba bikin TA itu selain IoT juga, belum mata kuliahnya ini IoT gitu ya. Misalnya WSN itu juga boleh ya, wireless sensor network misalnya pakai Bluetooth ya. Itu ya. Zigbee sebenarnya saya pingin masukin, tapi siapa sih yang masih pakai Zigbee zaman sekarang gitu ya, udah harganya mahal, jaraknya cuma 10 meter dan boros listrik gitu ya. Jadi saya Zigbee nggak masukin karena saya tidak berharap masih ada orang yang menggunakan. Jahat sekali ya. Sekarang zamannya LoRa lah, kalau perangkat yang mahal LoRa ya jauh lebih efisien ya. Zigbee kita buang ke tong sampah aja. Oke, ya bukan sentimen pribadi tapi memang ini ya. Jangan pernah ngusulin topik Zigbee ya. Oke, gitu. Ya, itu karena teknologi yang udah kadaluarsa ya. Oke, itu aja barangkali ya dari ini ya. Ya jadinya yang mahal dan worth it itu adalah LoRa. Itu aja. Oke, sekian. Terima kasih ya.